Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita kembali lagi duduk bermajlis ilmu dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran Al-Karim berisikan 3 pembahasan inti, yaitu tentang hukum-hukum, kemudian kisah-kisah, kemudian yang ketiga adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Al-Quran itu ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ada surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah, ada juga surah yang sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, sekarang kita masuk dalam surah Al-Zalzalah, di mana surah ini Madaniyah, menjelaskan tentang apa? Tentang ahwalu yaumil qiyamah, kejadian hari kiamat. Untuk mengingatkan bahwa manusia itu pasti akan mengalami ini. Cuma manusia yang hidup di saat tegaknya hari kiamat adalah syirarul al-khalqi, syirarun nas, yaitu seburuk-buruk manusia. Di sanalah ditegakkan hari kiamat. Tak kala tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, tidak ada lagi azan berkumandang, tidak ada lagi yang menegakkan salat. Semua kerusakan yang dilakukan. Kata Rasulullah, la taqumus saah, tidaklah tegak hari kiamat kecuali manusia yang ada di dalamnya itu adalah syirarul nas, seburuk-buruk manusia. Karena jauh sebelum ditegakkan hari kiamat, setiap mukmin dimatikan, diwafatkan dengan apa? Dengan ditiupnya ruh, ditiupnya angin yang mencabut setiap mukmin, sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi orang mukmin saat ditegakkan hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surah Al-Zalzalah ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kalau dalam bahasa Arab, Pak, ketika ada kata yang itu dia mengikuti wazan fa'lalah, ini menunjukkan apa? Seringnya terjadi dan terus menerus. Damdama di surah Asy-Syams itu banyaknya darah yang mengalir. Kalau ini apa? Zalzala, banyaknya goncangan yang tiada henti-hentinya. Istilahnya tidak ada lagi skalanya. Tidak ada lagi batasan waktunya, goncangan terus menerus. Kapan ini, Pak? Apabila tiupan sangkakala yang pertama ditiupkan, barulah terjadi goncangan seperti ini yang dahsyat. Ya Allah sebutkan kondisi manusia tak kala terjadi goncangan ini, itu disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata syai'un azim yauma tarawnaha kullu tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb. Sesungguhnya zalzala, goncangan nanti di akhir zaman atau di saat tegaknya hari kiamat, itu adalah perkara yang besar. Nah, Allah gambarkan nih kondisi tersebut, di mana ibu yang sedang menyusui anaknya, Pak, itu ditinggalkan, lari. Saking apa? Saking ketakutan. Ibu kan sangat sayang dengan anaknya, Pak, apalagi masih bayi ya. Kalau ada masalah atau ada
gempa atau ada apa gitu, masih dia dekap, dia ini berusaha anaknya ini tetap selamat meskipun dia harus ditimpa bangunan yang roboh. Dia tetap berusaha anaknya ini selamat. Tapi ketika terjadi hari kiamat, si ibu ini yang sedang menyusui anaknya itu ditinggalkan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wa tada'u kullul hamli hamlaha. Setiap wanita yang sedang bunting keguguran. Coba lihat Pak, dahsyatnya itu. Setiap wanita-wanita yang sedang hamil keguguran langsung. Saking dahsyatnya goncangan tersebut. Kemudian kondisi manusia yang ketiga wa taron nasa sukaro, dan engkau melihat manusia itu kelimpungan. Kayak orang teler gitu Pak. Wa ma hum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah pada waktu itu sangat-sangat pedih, sangat-sangat besar. Nah, ini kondisi manusia tatkala goncangan itu tiba. Goncangan yang dahsyat itu. Tapi sekarang kadang terjadi goncangan-goncangan itu baru mukaddimahnya saja. Yang masih ada skalanya, dan itu hanya beberapa menit gitu. Ada menit nggak Pak? Detik saja ya. Kalau menit sudah meluluhlantahkan bangunan. Kalau nanti goncangan tersebut nggak ada skalanya, nggak ada waktunya lagi, terus menerus. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini juga kondisi tatkala tegaknya hari kiamat, yaitu bumi mengeluarkan asqalaha, beban beratnya. Kalau manusia yang dikubur di bumi atau tenggelam di runtuhan bangunan gitu atau ditelan bumi, maka semua akan dikeluarkan. Kapan kejadian ini Pak? Pada tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua. Sehingga manusia bangkit semua menuju padang mahsyar. Dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak bersunat. Nah, sebelum terjadi ini, ada kejadian-kejadian Pak? Yaitu bumi mengeluarkan beban beratnya dengan memunculkan seperti tembaga, emas, dimunculkan ke permukaan. Sehingga banyak Bapak nanti temukan, di titik sana ada ditemukan emas. Di sana yang sebelumnya belum ada emas muncul di sana. Akhirnya nanti manusia berlomba-lomba memperebutkan, bahkan saling bunuh-membunuh untuk memperebutkan emas tersebut. Nanti sungai yang ada di Irak itu memunculkan gunung emas, sehingga kabilah-kabilah yang ada di sana saling berperang ingin menguasai gunung emas tersebut. Jadi bumi akan mengeluarkan beban-beban beratnya. Emas, tembaga, semua besi dikeluarkan oleh bumi. Kalau batu bara Pak, batu bara kan digali, dibongkar sama manusia. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, siapa manusia yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Ketika terjadinya dua hal yang disebutkan di ayat pertama dan kedua, maka manusia berkata, malaha, apa yang terjadi ini? Yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Yauma tuhaddisu akhbaraha, hari di mana bumi mengabarkan apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Dia menceritakan perbuatan baik dan buruk manusia. Berarti bumi Pak memiliki perekam alami gitu, merekam segala kejadian yang dilakukan oleh manusia tanpa manusia itu sadari. Sehingga terkadang ulama kita menyebutkan, jika kamu mau berbuat maksiatlah yang tidak diketahui oleh bumi atau tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti manusia diadili di padang mahsyar, maka di situ
bumi juga akan mengabarkan ahwal kejadian-kejadian yang ada di atasnya. Meskipun dirahasiakan, disembunyikan oleh manusia, tapi bumi bisa menceritakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari di mana mulut-mulut manusia ditutup rapat-rapat sehingga tidak bisa lagi berbicara. Dan tangan-tangan mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaki-kaki mereka menjadi saksi bagi manusia itu apa yang dia lakukan dengan kaki dan tangannya. Jadi anggota tubuh kita, bumi, semuanya akan menjadi saksi, memberikan informasi kepada Allah, meskipun sebenarnya Allah sudah tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Cuma sebagai apa Pak? Sebagai penguat perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabbmu auhalaha, mewahyukan, memerintahkan kepada bumi untuk apa? Untuk mengabarkan hal tersebut. Memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan beban beratnya. Memerintahkan kepada bumi untuk melakukan goncangan. Jadi 3 kejadian sebelumnya itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang manusia menyandarkan kejadian-kejadian itu kepada apa? Kepada alam. Ini kejadian alam ini. Ini karena ada lempengan bumi begini dan begitu, akhirnya terjadilah ini. Tapi itu terjadi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya gempa, tsunami, itu semua atas apa Pak? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita harus yakini sebagai seorang mukmin. Bukan kejadian yang tiba-tiba gitu. Kejadian yang tidak diatur. Tapi kejadian yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan amalan-amalan mereka. Jadi manusia takal bangkit dari kubur menuju padang mahsyar Pak, mereka itu berbondong-bondong gitu. Kenapa? Karena ada nabi yang diutus kepada mereka, inilah yang mengarahkan mereka kepada mahsyar, kemudian nanti melewati sirat, titian siratal mustaqim. Tujuannya apa? Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan amalan-amalan mereka. Bagaimana bentuk cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan mereka? Yaitu dengan apa Pak? Dengan cara ditebarkan catatan amalan, sehingga mereka ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada juga dengan tangan kirinya, ada juga dari belakang punggungnya, untuk melihat apa? Catatan-catatan malaikat yang menulis apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada satupun yang tersisa. Karena di kiri dan kanan kita Pak, ada malaikat raqibun atid yang setia mencatat ucapan baik dan buruk, amalan perbuatan kita semuanya Pak dicatat sama dia. Kemudian nanti di hari Kamis itu apa? Dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihapus, ada yang tetap tertulis.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan misqala, meskipun seberat biji dzarrah, seberat biji atom, benda yang sangat kecil, berupa kebaikan, maka dia pasti akan mendapatkan ganjarannya. Maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya apa? Jangan pernah meremehkan sedikit pun kebaikan. Jangan pernah meremehkan sedikit pun kebaikan. Meskipun kebaikan itu sebenarnya tidak terlalu berarti bagi manusia, tapi itu ada nilai pahalanya. Contoh kalau kita di Masjidil Haram, Pak, ya pernah umroh gitu ya. Sebenarnya ada jamaah itu bisa aja ngambil air zam-zam sendiri ya. Bisa saja ngambil Al-Quran sendiri untuk dia baca. Tapi ada saja orang itu, Pak, dia berbuat baik dengan hal tersebut. Dia ambilin Al-Quran, kemudian dia tawar-tawari, siapa yang mau baca ini? Kemudian nanti selesai baca, datang lagi dia mungut-mungutin Al-Quran tersebut, kemudian dia taruh di rak-rak. Ini adalah kebaikan, dan dia akan mendapatkan ganjaran. Sebenarnya bisa aja kita langsung ngambil air zam-zam yang sudah disiapkan, Pak. Tapi ada aja orang itu cari pahala dengan apa? Mengambilin, kemudian nawar-nawarin keliling. Maka di sini ada nilai pahala. Kalau di sini apa yang kita bisa lakukan? Mungkin jamaah yang sedang duduk-duduk di sini ditawarin air, mungkin jus, Pak. Siapa nih mau jus? Biar konsentrasi kajian sambil sambil minum kopi mungkin. Ada air di belakang sana, diambilin. Siapa mau minum air, Pak? Silakan. Meskipun tidak terlalu berarti, saya bisa ngambil sendiri. Tapi dia mau mencari kebaikan, mencari pahala. Jadi tidak mesti dengan dengan uang untuk meraih pahala. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Makanya kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nampak? Jadi ketemu dengan teman atau kerabat gitu dengan wajah ceria, ini adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang tersebut. Tapi kalau kita datang dengan muka masam, muka cemberut, orang pun jadi sedih melihat kita kan, dia tidak bahagia. Tapi kita datang dengan wajah yang ceria. Meskipun utang numpuk, meskipun sedang bertengkar dengan istri, tapi ketemu dengan teman dengan wajah yang ceria. Karena ini Pak? Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada saudara yang lain. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amalan keburukan meskipun seberat biji dzarrah, pasti dia juga akan mendapati balasannya. Dalam artian, Pak, keburukan sekecil apapun yang kita lakukan, apakah itu yang kaitannya dengan Allah atau kaitannya dengan manusia, pasti kita akan mendapati balasannya. Cuman ada yang dihapus dengan dengan istighfar kita, dengan taubat kita, dengan amalan soleh kita, dihapus. Tapi yang jadi masalah kalau kesalahan itu kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan orang lain, Pak. Ini yang agak berat. Kita kepada Allah bisa dengan taubat, dengan istighfar, dengan amalan soleh. Tapi kalau kaitannya dengan orang lain, ini butuh tahallul. Tahallul itu meminta kehalalan. Karena mungkin kita sakiti dengan kata-kata atau dengan tangan gitu, atau men-share sesuatu yang itu bagian aib dari dia, akhirnya merusak nama baiknya. Atau kita pernah menggibahnya, kita gibahi Jokowi mungkin,
Ini kita butuh tahallul, minta maaf kepada Pak Jokowi. Itu kalau dimaafkan. Oh, mumpung ada di Balikpapan ini. Tapi sudah pulang kemarin ya. Ketika Pak Jokowi datang ke sini, Pak, maaf ya Pak, saya pernah menggibahin Bapak beberapa di di masjid, di mana-mana saya gibahin. Kalau dia bilang udah nggak apa-apa saya maafkan, enak. Kalau dia bilang udah kamu harus bayar dulu, baru saya berikan maaf. Maaf saya mahal. Maka Bapak harus membayar. Jadi kalau dosa itu kaitannya dengan orang lain, Pak, ini butuh tahallul, butuh minta keridoan, minta maaf darinya. Kalau tidak, nanti urusannya panjang sampai di akhirat kelak. Ketika ketika kita dipertemukan dengan orang yang kita bermasalah dengannya, lantas tidak ada lagi harta dan anak untuk menebus kesalahan kita, maka amalan-amalan kebaikan yang kita miliki akan dipindahkan kepadanya. Kalau amalan kebaikan kita habis, maka amalan keburukan orang ini dipindahkan kepada kita. Sehingga Sehingga kita ini menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kala Rasulullah bertanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian itu apa orang muflis? Maka kata sahabat, muflis itu adalah orang yang la mata wala dirham, tidak memiliki harta, tidak memiliki uang dan yang lainnya. Kata Rasulullah, muflis itu adalah orang yang datang di hari kiamat kelak dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, pahala-pahala yang lain. Akan tetapi dia sudah memaki orang ini, sudah menzalimi orang ini, mengambil harta orang ini. Akhirnya habis kebaikan dan pahala-pahalanya. Jadi ayat yang mulia ini sangat-sangat menganjurkan kepada kita untuk melakukan amalan. Terlebih lagi amalan di waktu-waktu yang terbaik. Paham Pak? Di waktu-waktu yang terbaik. Apakah itu di malam harinya atau di siang harinya? Besok, kalau sekiranya malam ini ada pengumuman sidang isbat gitu, penentuan tanggal 1 Dzulhijjah. Nampak? Kalau malam ini ditentukan, belum ada khobar ya Pak. Kalau ditentukan besok adalah 1 Dzulhijjah, maka mulai dari besok itu adalah hari-hari yang terbaik, lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan. 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang mana Rasulullah berkata, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk melakukan amalan soleh kecuali di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai ada orang sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah tidak sebanding dengan jihad di jalan Allah?" Kata Rasulullah, tidak setara. Kecuali yang mereka keluar berjihad membawa harta dan dirinya kemudian mati, barulah setara. Dengan apa? Dengan amalan soleh yang kita lakukan di hari-hari pertama 10 Dzulhijjah ini. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amalan soleh. Banyak sekali amalan-amalan soleh yang bisa dilakukan. Apakah itu zikir? Zikirnya dengan apa Pak? Dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Enggak usah ditambah-tambah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apalagi kelanjutannya itu subhanallahi bukratan wa asila. Ini tambahan-tambahan yang enggak ada tuntunannya. Enggak ada Enggak ada ajarannya. Ini tambahan lafadznya benar, cuma ditambahkan pada kalimat takbir.
Jadi boleh kita baca tanpa terikat waktu, mutlak istilahnya apa? Zikir takbir mutlak. Apakah di saat kita di mobil, di rumah, di mana saja, memperbanyak takbir ini. Nanti kalau terikat dengan tempat dan waktu itu pas apa Pak? Pas kaum muslimin ukuf atau kaum jamaah haji ukuf di Arafah. Mulai dari waktu fajar hingga nanti terakhir yaumut tasyrik dari tanggal 9 berarti Pak ya. Subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Itu selesai sholat kita bertakbir. Setelah selesai sholat subuh tanggal 9 takbir gitu. Tapi takbirnya nggak perlu dikomandoi. Nggak perlu dikomandoi oleh imam, baca aja masing-masing Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini setiap sekali selesai sholat wajib. Sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Selesai sholat asar, selesai pula. Tidak ada lagi takbiran setelah itu. Ini takbiran yang sifatnya apa Pak? Terikat dengan apa? Dengan waktu dan tempat. Kalau takbiran yang mutlak tadi bisa kita ucapkan kapan saja. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, dia apa? Keluar ke pasar gitu bertakbir. Akhirnya apa? Penghuni pasar pun ikut bertakbir. Karena ini adalah sunnah yang mahjur, sunnah yang ditinggalkan oleh manusia. Ini amalan yang pertama Pak. Amalan yang kedua adalah berpuasa. Nah Rasulullah SAW berpuasa itu mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Ini bagi selain jamaah haji. Tapi kalau jamaah haji nggak boleh dia berpuasa di tanggal 9-nya. Nggak boleh berpuasa di tanggal 9. Demikian juga tanggal 10 nggak boleh lagi. Jamaah haji boleh berpuasa tanggal 11, 12, 13 atau ayyamu tasyrik. Ini kalau jamaah haji tersebut nggak mendapati hewan kurban yang dia untuk dia hadiyu, untuk dia sembelih. Maka nanti dia berpuasa 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari apabila dia pulang ke kampungnya sebagai pengganti hewan kurban yang tidak dia dapati. Tapi kalau Bapak nggak bisa sanggup berpuasa 9 hari, bisanya selang-seling, atau bisanya di tanggal 5 saja, maka jangan lewatkan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang dikenal dengan apa Pak? Puasa Arafah. Nah puasa Arafah ini terikat dengan apa? Terikat dengan tanggal. Terikat dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak terikat dengan adanya orang ukuf di Arafah. Karena penentuan tanggal antara negara kita dengan negara Saudi itu berbeda. Mungkin hari ini mereka sudah besok atau lusanya, karena matlaknya yang berbeda. Di mana tatkala kita berpuasa nanti di tanggal 9 Dzulhijjah ini, keutamanya menghapus 2 tahun dosa-dosa kecil kita yang telah berlalu dan yang akan datang. Keutamaan yang sangat-sangat besar. Ini amalan yang kedua Pak. Amalan yang ketiga yang bisa dilakukan adalah sedekah. Nah, sedekah yang terbaik lagi di hari-hari tersebut adalah berkurban. Berkurban bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki. Dan hukum berkurban ini Pak sunnah. Yang wajib itu bagi mereka yang melaksanakan haji. Tapi tentunya haji Haji tamattu dan haji qiran. Adapun haji ifrad tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban. Namanya juga berbeda Pak. Kalau bagi jamaah haji namanya hadiyu. Kalau selain jamaah haji namanya udhiyah. Hewan sembelihan yang disembelih di waktu duha.
Kalau hadi adalah hewan kurban yang dihadiahkan bagi apa? Fuqara Makkah, orang-orang fakir Mekah. Nah, namanya apa? Namanya berbeda. Nah, apakah itu dengan seekor kambing atau patungan seekor onta mungkin, tapi nggak ada onta di Indonesia ya, sapi. Hanya 3 ekor ini saja hanya 3 jenis hewan ini saja yang dikorbankan. Kalau kita punya onta, punya kelinci, punya ayam, punya bebek, nggak boleh dikurbankan. Meskipun kata orang Bugis apa mapacera, menumpahkan darah gitu. Karena nggak sanggup beli kambing apa, ayam dia sembelih. Ini bukan kurban namanya. Ini hanya sembelihan biasa. Kemudian amalan yang terbaik lagi Pak adalah haji, melaksanakan haji. Tapi semua haji ini terikat dengan kemampuan Pak. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu disebutkan apa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan. Paham? Di antara syarat kemampuan haji adalah visa. Adanya apa? Visa. Karena negara Saudi beda dengan negara Indonesia. Sehingga untuk masuk ke negara orang itu harus menggunakan apa Pak? Visa. Nah, visa yang resmi itu hanya 2. Visa reguler dan visa mujamalah atau visa furoda. Tapi visa furoda ini adalah visa yang dipermasalahkan di Arab Saudi Pak. Ulama-ulama Saudi tidak membenarkan visa furoda ini diperjualbelikan. Karena pada hakikatnya visa furoda itu atau mujamalah itu adalah visa yang diperuntukkan bagi putra dan pangeran Raja Saudi, yang nanti mereka hadiahkan, sedekahkan bagi teman-teman kerabatnya yang mau berhaji di tahun tersebut. Akan tetapi ini dijual ke yayasan, kemudian dilempar lagi ke travel haji dan umroh di Indonesia, akhirnya apa? Bengkak harganya. Yang tadinya dijual hanya 5.000, dilempar ke Indonesia jadi 10.000, 20.000 dolar Amerika. Akhirnya apa? Jadi bengkak. Dan ulama Saudi tidak membenarkan memperjualbelikan seperti ini. Bahkan mereka mengharamkan. Kalau di luar negeri namanya ini Pak, haji tijari. Haji perdagangan, haji yang diperjualbelikan. Kalau kita visa furoda. Jadi hajinya tantangan tadi, langsung. Dua visa ini yang resmi menurut pemerintah Indonesia. Tapi kalau kita ngikut reguler, Ustaz nunggunya 30 tahun. Kalau saya umurnya 50 tahun, 30 keburu mati. Paham? Kalau Anda mati belum sempat berhaji, tidak ada kewajiban. Walaysa wajibun bilaktidari. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Ini harus dipegang baik-baik Pak. Jangan dipaksakan diri. Paham? Tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Saya sudah daftar Ustaz, tapi nunggunya lama. Ya sudah, sabar aja. Kalau Anda ditakdirkan haji, ya sudah, tunggu aja. Jangan mengambil jalan tipu-tipu. Jangan mengambil jalan tipu-tipu. Dengan menggunakan visa ziarah, visa multifle, visa dakhili, visa umal. Ini bisa tipu-tipu semua Pak. Kalau ada travel yang nawarin haji tanpa antri 160 juta atau 180 juta langsung berangkat, maka Bapak tanyakan dulu, pakai visa apa ini Pak? Kalau dia bilang ini visa ziarah, maka Bapak jangan terima. Ini adalah visa tipu-tipu, menipu Indonesia, menipu juga Arab Saudi. Paham? Menipu Arab Saudi. Dan sekarang Arab Saudi membuat ulama mereka membuat fatwa yang jika berhaji selain visa resmi itu tidak sah hajinya. Paham? Betapa banyak sekarang Pak yang ditangkap, ada yang 37, sekarang ada lagi 80 yang ditangkap. Akhirnya mereka pulang dengan biaya sendiri, malu mereka di kampung mereka pulang enggak dipanggil Pak Haji. Karena melalui travel yang
menjual visa tipu-tipu. Jadi travel ini yang nakal, Pak. Untuk meraih keuntungan, meraup keuntungan yang banyak gitu, mereka rela melakukan hal ini. Dan tidak ada satupun travel haji dan umroh yang mau menjelaskan hal ini kepada jamaahnya, Pak. Kita ini hajinya nanti pakai ini ya, pakai travel pakai visa ziarah ya. Ini lo berdosa loh Pak ini, karena kita melanggar ketaatan terhadap pemimpin. Tapi hati-hati aja Pak, nanti kalau ditangkap siap-siap Bapak. Gak ada satupun yang berani seperti itu. Yang mereka iming-imingkan adalah haji tanpa antri. Oh, ini orang membuat orang semangat kan Pak? Haji tanpa antri. Akhirnya mereka tanpa mikir panjang lebar daftar berangkat. Akhirnya mereka terlantar di Arafah, terlantar di Mina, karena mereka nggak punya maktab, nggak punya tenda, nggak punya catering juga Pak. Bahkan mereka kelaparan, sampai-sampai mengutin sisa-sisa sisa-sisa haji reguler itu untuk mereka makan. Belum lagi kalau ditahan dan seterusnya. Jadi hati-hati. Kemarin ditawarin juga, Ustaz mau berangkat, ini haji kan? Ayo langsung nih, siapkan aja uang 100 juta. Terus saya bilang, ini pakai visa apa ini? Ini visa ziarah syaksi. Allah Ustaz, ziarah syaksi dia bilang. Ustaz ini melanggar pemerintah Indonesia, ada aturan. Itu politik aja Ustaz, itu uang aja. Untuk apa? Untuk melegalkan saya sudah bawa 700 jamaah ini. Sudah ini resmi secara syar'i, secara qadari katanya resmi ini. Ayo kita berangkat. Inilah Pak, kalau sudah uang yang main, nafsu yang main, semuanya jadi jadi mulus untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tapi ini bermasalah. Jadi itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang dia lebih baik Pak daripada daripada hari-hari di bulan Ramadan. Cuma 10 malam terakhir ini lebih utama dibandingkan 10 ini, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Ini saja yang menyaingi 10 Dzulhijjah ini. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempush gitu, mengoptimalkan lagi, memaksimalkan lagi ibadah di hari-hari tersebut. Mulai besok hingga nanti berlebaran. Kalau sekiranya besok ditentukan sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang ditanyakan Pak tentang surah yang kita jelaskan ini? Silakan. Kemampuan berkurban. Ya, dari sisi apa yang Bapak mampu. Kalau mampunya beli kambing yang harga 2 juta jantan gitu, dapat alhamdulillah. Tapi saya dapatnya ini Ustaz, saya punya uang 1,5 juta. Dapatnya itu kambing betina. Maka Bapak periksa lagi kambing betina yang harga 1,5 juta ini, apakah dia sudah layak dari sisi umur? Karena penjual-penjual kambing juga kadang tipu-tipu kita ya Pak. Ini sudah layak nih. Padahal giginya masih gigi susu semua. Belum ada gigi yang nonjol 2 ke depan. Ini perhatikan Pak, kalau milih kambing, sapi atau onta, semuanya harus musinnah. Musinnah itu giginya ada 2 menonjol ke depan. Bukan lagi gigi susu. Kalau gigi susu itu rata, masih rata. Kalau sudah muncul 2 ke depan, karena onta, kambing, sapi ini giginya bagian bawah aja kan, karena makanannya rumput. Kalau atas bawah makanannya bakso, soto Makassar. Kalau giginya atas bawah. Pak, kalau sekiranya bisa beli kambing 1,5 juta, tapi kenanya betina, ya sudah beli betina. Beli
beli betina. Oh, yang dapatnya yang mengandung saat yang hamil. Ya udah disembelih. Boleh. Karena nanti ngikutin sembelihan apa? Induknya. Nah, itu, Pak. Nah, biasanya kalau kita ikut kolektif gitu atau ikut patungan sapi agak mahal, Pak ya. Wah, kambing lebih mahal sekarang Pak daripada apa namanya? Daripada sapi. Ya udah dapat cari sapi-sapi yang apa namanya kambing-kambing yang murah. Sapi pun sekarang ada yang 16 juta, ada yang 15 juta. Nah, ada yang lain, Pak? Iya, kerbau itu jenis sapi. Iya, namanya saja beda, tapi jenisnya sama. Kalau iya boleh. Kalau apa namanya di Arab itu ada namanya sur. Sur ini mirip sapi. Iya sapi, dia jenis sapi. Kalau kambing kan banyak juga jenisnya. Ada apa namanya mais, ada doon, ada domba, ada PE, macam-macam jenisnya. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka